Hey, what's up everybody? It's your boy Dafa on CRD channel. Nah, teman-teman semua kembali lagi bersama gua nih. A72. Ini bukan punya gua, ini punya teman gua namanya Zaki. Kalau tuh Zaki udah minjemin kamera ini. Di video kali ini gua mau ngebahas soal A72 karena si Chris nih, man behind the cam, itu juga pengen beli A72. Apakah A72 untuk tahun 2022 ini masih worth it atau enggak? Mari kita bahas. Pertama sebelum kita ngomongin apakah ini worth it atau enggak, kita bahas dulu spek dari kamera ini ya. Untuk spek kamera ini bersensor 24,3 megapiksel CMOS sensor punya Sony. Terus kenapa banyak orang yang bilang kamera ini worth it adalah karena di kamera ini sudah punya IBIS 5 axis yang bisa dikombinasikan dengan OISS atau optical steady shot di Sony ini. Untuk sistem autofocusnya ini improve hybrid IF dengan 25 contrast detect dan 117 phase detect point. Mounting yang digunakan kamera ini adalah E-mount. Ya, semua kamera Sony mau A6000, A5000 sekarang semua mirror sudah pakai E-mount. Support untuk pakai lensa FE maupun lensa E. Tapi kalau pakai lensa E itu lensa APS-C kayak di A5000, A6000 bisa tetap dipakai sini, tapi vignette. Tapi lu juga bisa pakai sistem cropping. Jadi dengan menggunakan kamera ini lu bisa nge-crop sistemnya. Kok kamera ini enggak ya? Ini ngapain pada ngikutan dah? Hah? Kenapa? Tadi ada intermezzo dikit. Chris juga nama bocah-bocah, jadi bocah-bocah sini. Oke, anyway, kalau lu pakai lensa APS-C Sony itu lu mesti pakai sistem cropping. Jadi kamera full frame lu jadi APS-C. Kalau begitu. Jadi mending pakai apa? Lensa full frame aja, terus pakai lensa yang APS-C. Terus untuk prosesor image di kamera ini itu menggunakan Bionic X image processor, dan gue juga lupa sebenarnya itu generasi keberapa, tapi kalau di sini X gue rasa udah tinggi sih buat sekelas full frame, soalnya udah mantep banget ini. Lalu untuk image untuk screennya ini dia tidak fix, bisa di tilt nih. Bisa tilt, jadi lu buat ngeliat ke bawah gini bisa. Kalau lagi ngambil tinggi lu giniin. Nah, jadi cukup membantu buat teman-teman yang butuh fleksibilitas tapi belum variatif kayak Canon. Sebenarnya sekarang Sony udah ada yang variatif tapi harganya di atas dan masih lama gitu, jauh generasi dari ini. Jadi ya kalau buat gue itu kekurangan ya, karena sebagai videografer gue butuh gitu. Jadi screennya tuh mesti bisa ngikutin goalsnya dari mana. So itu aja kekurangannya. Tapi di sini dia 3 inch gedenya, tilting dengan 1,23 juta dots. Itu titik-titiknya udah banyak lah, pokoknya 1,23 juta ya. Untuk viewfindernya, ya kamera ini punya viewfinder, nggak kayak M100 nggak punya viewfinder kalau kata Chris. Dia ini sudah menggunakan screen itu OLED dan dotsnya itu 2,36 juta. Wow, so much maybe ya. Terus untuk perekaman dia maksimal di 1080 atau Full HD, belum bisa 4K anyway. Dan sudah punya WiFi connectivity, berarti buat teman-teman yang mau nge-shoot foto terus langsung mau ditaruh ke social media itu bisa pakai sistem WiFi, jadi langsung dikirim ke HP ya. Untuk spek sih ya itu aja sih. Matanya bagus cuy. No, the bushy is gone man. Udah direkam? Udah, lagi? Oh, udah. Lagi mana? Oke, untuk teman-teman yang suka foto atau seorang fotografer ya kan, ini kamera full frame ya, ini kamera full frame. Jadi secara secara dimensi dan macam-macam ini kamera lebih baik daripada APS-C, walaupun APS-C pun juga ada profesional. Tapi sini kan kita bahas kamera ini itu bisa ngerekam gambar atau menangkap gambar. Untuk burst rate-nya itu 5 frame per second. Untuk shutter speed-nya itu paling tinggi, max out di 1:8000. Untuk kompetitornya kayak Canon 6D atau RP itu cuma bisa di
seperempat ribu. Jadi kalau lu mau foto dengan bukaan yang sangat lebar, ini kamera bisa lebih ngebantuin temen-temen karena bakalan bisa nge-crank tuh ya shutter speednya sampai tinggi kayak seper 8.000, dan itu kamera lensa bukaan lebar teman-teman itu jadi berfungsi dengan baik karena exposure-nya pasti bakalan setara gitu dengan yang harusnya di Untuk autofocus poinnya itu ada sekitar 117 H2H. Jadi emang enaknya pakai mirrorless gitu. Kalau kayak 60 itu yang Mark 1, dia yang sekelas ini harganya itu masih 9 poin. Ini sudah 117. Kalau RP gue lupa berapa, tapi yang kurang lebih mirip-mirip lah dengan ini, tapi ini sudah 117 titik poin. Jadi kalau lu titik nih, lu ini ya, itu ada 117 titik fokus dari ujung ke ujung ya, edge to edge. Jadi kayaknya sih kemungkinan miss itu sangat-sangat sedikit. So that's the photo. Oke, sekarang kita akan coba kira-kira burstnya gimana. Oke, 5 frame per second. Kayaknya sih bakalan dapat semua ya, nggak ada yang miss. Oke, Chris, ayo lari. Tidak miss kawan, semuanya sangat-sangat lengket sekali autofokusnya ya. Jadi tadi kita udah bahas buat fotografer, sekarang kita bahas buat para videografer. Karena A72 ini dia kelasnya hybrid ya. Kan Sony itu ada A7R sama A7S. Nah, A7 doang itu dia hybrid. Bisa foto, bisa video. Kalau A7R foto doang, A7S video doang. Ini hybrid. Foto bisa, video bisa. Well, A7R sama A7S juga sama-sama bisa foto, sama-sama bisa video, tapi lebih dominannya itu ke A7R ke foto, A7S itu buat ke video. Nah, di kamera ini lu bisa ngerekam video dengan resolusi paling tinggi itu di Full HD. Untuk kompetitornya kayak Z5 Nikon sama EOS RP-nya Canon itu udah bisa 4K, tapi keduanya itu 4K-nya masih nge-crop karena ini nggak ada 4K, jadi nggak ada yang di crop di sini. Nah, di Z5 walaupun dia crop, dia autofocusnya tetap jalan, tetap bagus, tapi kalau di Canon EOS RP dual pixelnya hilang, jadi karena useless ya. Tapi lu mesti tahu itu ada 4K, jadi ya kayak udah taruh aja 4K gitu, yang penting udah bisa 4K. Tara. Nah, untuk videonya itu resolusi paling tinggi itu Full HD dengan 60 frame per second ya, paling tinggi. Terus lu juga bisa ngerekam wide-nya. Di sini wide-nya itu 1440/80 itu di wide end-nya, jadi buat kayak cinematic itu lu bisa ngerekam di sini. Ada bisa nih di sini. Tidak ada HD kayaknya sini ya, langsung ke 640/480. Dan untuk tertingginya yaitu di Full HD, lu bisa ngerekam 60 frame per second ya kan. Terus untuk formatnya dia MPG4 FVCHD sama XAVCS ya, gue nggak ngerti apa itu ya. Mungkin teman-teman videographer bisa bantuin di kolom komentar ngejelasin apa itu semua. Terus dia juga udah ada log format ya, buat teman-teman yang nggak tahu log format. Udah punya S-Log atau Sony Log atau flat profile picture-nya Sony, itu namanya S-Log. Dengan menggunakan S-Log itu kalian bisa apa ya sebutannya ya, color profile teman-teman itu bakal jadi flat, kontras, saturasi semua flat. Jadi buat teman-teman yang mau color grading buat filmmaking atau apapun itu udah bisa. Di RP nggak ada, di Z5 kayaknya ada sih dengan itu. 60 gimana bang? 60 nggak bisa, dia nggak punya C-Log, jadi ya thumbs up buat ini udah punya S-Log, jadi bisa merekam flat atau lewat, bisa ngerekam flat. Jadi teman-teman bisa lebih leluasa untuk color grading, ya kan. Kamera ini dia sama seperti kompetitornya 6D Z5 ataupun RP, itu dia masih pakai single slot card SD card, jadi belum dual kayak kakak-kakaknya A73 itu udah dual card kalau nggak salah ya. Ini masih satu yang masih menggunakan UHS 1 single ya, UHS 1 dia masih UHS 1 ya, bukan UHS 2 ya. 2. Baterai pack yang dipakai di sini adalah NP FW 50 lithium. Itu tahu di Sony apa nih itu?
Yang jelas ini kapasitasnya itu bisa ngerekam sekitar beberapa jam, kayak sejam 2 jam. Sama fotonya itu bisa sekitar 350 foto ya, menarik. Oke, jadi itu semua spesifikasi si A72 ini, foto, video, ya udah bebas ya. So, worth it nggak sih ini kamera? Kalau kata Chris pasti worth it gitu, mentang-mentang Sony ya kan, jadi worth it. Tapi kalau menurut gue pribadi sih ya, dengan spek yang tadi gue sebutin gitu, kayak 24 megapiksel CMOS sensornya, terus udah pakai IBIS, udah punya IBIS 5 aksis IBIS ya kan, in body image stabilization, lensanya udah OSS, itu udah pasti kalau buat video itu bakalan smooth banget. Dan video dia belum bisa 4K sayang ya, tapi ya gua rasa untuk tahun-tahun sekarang dan kedepannya mungkin Full HD masih oke lah gitu, more than enough lah Full HD gitu ya. Body yang juga desainnya bagus dan pastinya ini Sony gitu kan. Apakah worth it? Ya menurut gue sih worth it ya buat kamera dengan harga 10 jutaan, bahkan lu bisa nemuin di bawahnya atau di atasnya dengan body only. Lensa kitnya itu kayak ini 870 sekitar 1,8 jutaan lah ya, sekitar segitu. Udah punya full frame, enak ya kan, autofocusnya oke. Perekaman juga oke, udah punya IBIS juga. So gue bilang kamera ini worth it untuk dimiliki. Worth it kan Chris? Worth it. Worth it. Karena emang ya worth it. Kenapa? Sony. Tapi tetap sih gue Canon. Enggak, Sony. Sony? Gue nih Canon. Sony. Nikon. Loh, itu aja yang mau gue bahas dari kamera ini. Thank you so much for watching. Kalau ada yang kurang ya lu bisa tambahin lah di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan juga taruh di kolom komentar. Kalau misalkan ada yang mau ditambahin nih atau mau diskusi ya di semua di komentar. Jangan lupa like, share, ya kan? Subscribe silahkan, kalau enggak juga gak apa-apa tapi harus subscribe ya, karena kalau subscribe lu jadi gila. Jadi subscribe biar stress relief ya kan. Udah itu aja. My name is Daba.